Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Desain Pembelajaran di Sekolah Dasar. Eh, Kali ini kami akan berdiskusi tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari pembelajaran STEAM atau STEAM, lalu prinsip-prinsip pembelajaran STEAM, tantangan dalam penerapan pembelajaran STEAM, serta pembelajaran STEAM menggunakan model problem-based learning dan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek. Eh, Kami akan mulai berdiskusi dengan mencari materi terlebih dahulu. Kami membagi untuk mencari materi pertama, pengertian tujuan dan fungsi pembelajaran STEAM akan dicari oleh saya, Raihana Putrika Azri. Lalu prinsip-prinsip pembelajaran STEAM akan dicari oleh Faras Rahayu. Tantangan-tantangan dalam penerapan pembelajaran STEM akan dicari oleh Raihana Putri Eka Azri. Lalu pembelajaran STEAM menggunakan model based learning akan dicari oleh Maya Ismaya, dan pembelajaran STEAM berpusat pada proyek akan dicari oleh Adila Tasya Kusuma. Kami akan mulai mencari materi, lalu kami akan membahasnya.
Kalau sudah menemukan materinya boleh di-share di grup ya guys. Ya, iya Hana. Tidur yang Hmm.
Guys, kita masuk ke materi pertama aja nggak? Boleh, boleh. Boleh, Panas boleh. Bentar ya. Bentar guys, aku mati kamera bentar. Gimana Paras? Bisa kita mulai pembahasan materi.
Bentar ya, aku lagi download ini. Kita Filenya. guys bisa. Buka file dulu. Ini materinya dari Hana kan? Hana duluan kan? Dari modul. Oke. Bentar. Nah, udah. Nanti tunggu. Kita lihat dulu. Nah, udah. Yang manahan materinya? Saksi belum muncul di aku. Kenapa muncul? Halaman 9. Bentar, putus-putus suaramu. Lagi ya? Halaman 9. Oh, halaman 9. Halaman 9. Enggak keluar. Atas tuh udah lewat. Mana? Nih. 9. Oh, iya, lewat. Dari sini ya? Pada di bawah. Ya, kita mulai ya. Jadi STEAM atau STEAM itu merupakan singkatan dari pembelajaran sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Jadi STEAM itu dikenal di Indonesia dengan sains, di mana sains ini sebagai ilmu pengetahuan alam, teknologi itu sebagai ilmu teknologi, dan engineering ini sebagai ilmu teknik, dan art sebagai ilmu seni, seperti seni musik, seni lukis, dan seni kriya, serta matematik sebagai ilmu matematika. Yang sains, ilmu pengetahuan alam, itu adalah kajian fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. IPA menjadi salah satu dasar ilmu teknologi. Ruang lingkup IPA ini terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Mempelajari IPA ini dapat mengasah peserta didik memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran dan penyelidikan atau pembuktian. Selanjutnya itu teknologi. Teknologi ini adalah inovasi-inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk peranti keras maupun cara strategis. Penggunaan teknologi oleh manusia ini diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Segala sesuatu yang menjadi teknologi bermula dari penemuan-penemuan yang tidak terlepas dari kegagalan. Sehingga mempelajari bagaimana menciptakan teknologi berarti juga mengasah daya kritis peserta didik dalam menemukan inovasi. Selanjutnya ada teknik. Teknik itu adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Teknik dapat berupa praktik untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Teknik merupakan aplikasi kreatif dari prinsip IPA untuk merancang atau mengembangkan rangka mesin maupun alat-alat suatu proses tertentu. Selanjutnya itu ada seni. Seni itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Seni juga dapat dimaknai sebagai keahlian membuat karya yang bermutu atau ditinjau dari kehalusannya, fungsinya, bentuknya, keindahannya, dan sebagainya. Selanjutnya, matematika adalah ilmu yang tentang pola-pola dan hubungan-hubungan yang menyediakan bahasa bagi teknologi, IPA, dan teknik. Matematika juga merupakan ilmu yang mempelajari keteraturan pola dan hubungannya.
Jadi, pembelajaran STEAM yang merupakan perkembangan dari pembelajaran STEM yang menggabungkan seni di dalamnya. Setelah keterampilan teknis tingkat tinggi tertentu tercapai, sains dan seni cenderung menyatu dalam estetika, plastisitas, dan bentuk. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi STEM atau STEAM. Oh ya, pada pengertian pembelajaran STEAM itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran STEAM itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Pembelajaran STEM memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep, prinsip-prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terpadu untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang kompetitif. Tujuan dan fungsi pembelajaran STEM ini adalah dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Literasi STEM ini menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEM ini bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Jadi itulah materi pertama, pengertian, tujuan, dan fungsi dari STEM ini. Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin menanyakan dari penjelasan saya? Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan saya sudah dapat dimengerti? Menurut saya sudah cukup jelas dan dimengerti. Sudah cukup. Materi selanjutnya? Ini waktunya kurang dari 1 menit, Han. Ya udah, Keluarin masuk lagi. Oke, bentar. Mau berhenti record. Baiklah, akan kita lanjutkan pada materi prinsip-prinsip pembelajaran STEM yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Faras Rahayu. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran STEM. Prinsip-prinsip pembelajaran STEM meliputi prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan perbedaan individual. Pembelajaran STEM mampu mendukung 4 keterampilan dasar seperti berpikir kritis, berkreativitas, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Prinsip-prinsip pembelajaran STEM antara lain atau ARS 2013, prinsip perhatian motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan, dan penguatan dan prinsip perbedaan individual. Pembelajaran STEM yang berpusat pada proyek bukanlah suatu yang spontan dan simpel. Proyek memerlukan perencanaan dan prinsip yang matang karena menghubungkan berbagai disiplin ilmu yang memerlukan waktu cukup lama. Proyek ini mengharuskan peserta didik untuk meneliti, mengusulkan dan memilih solusi, dan membuat desain, dilanjutkan menguji dan mempresentasikan temuannya.
sudah teman. Terima kasih, Farah. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran STEM ini itu meliputi prinsip motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, dan prinsip balikan, serta penguatan, dan prinsip perbedaan individual. Saya cukup mengerti. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tantangan pembelajaran STEM. Saya akan tunggu sedang loading. Itu tadi Mayang kan? Selanjutnya saya akan Hana dulu, Dil, baru aku. Hana lagi ya? Iya. ya. Jadi Ini materinya yang Pembelajaran- tadi ya tetap. Apa ya yang tantangan? Tantangan tuh tadi Yang yang di Hana dalam kalau nggak modul. salah tantangan. Yang di dalam modul dalam tadi. modul Oke, bentar. Download lagi. bisa baik, saya lanjutkan. Tantangan yang pertama itu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEM. Pendekatan itu ada silo atau embedded dan terpadu integrate. Pada pendekatan silo, karena diterapkan dengan memisahkan tiap bidang studi STEM, memungkinkan adanya ketertarikan siswa terhadap salah satu bidang STEM ini. Misalnya, perempuan kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam bidang teknik dibandingkan laki-laki. Yang kedua itu fokus dari pendekatan silo ialah konten materi agar peserta didik ini menguasai semua materi. Hal ini dapat membatasi sejumlah stimulasi lintas disiplin dan pemahaman peserta. Misalnya, peserta didik mengetahui konsep hukum-hukum fisika tetapi tidak pandai memecahkan masalah yang membutuhkan integrasi hukum fisika dan bidang lain seperti teknologi terapan. Selanjutnya, kelemahan pendekatan tertani embedded adalah dapat mengakibatkan pembelajaran terpotong-potong. Jika seorang peserta didik bisa mengaitkan materi tertanam dengan materi utama, peserta didik berpotensi hanya belajar sebagian dari pelajaran daripada manfaat dari pelajaran secara keseluruhan. Misalnya, proses belajar peserta didik dapat terganggu jika peserta didik belum menguasai pengetahuan matematik yang ditanamkan pada kita sebagai konten utama. Tantangan kedua, standar yang jelas. Pedoman tentang tujuan pembelajaran yang mengacu pada bidang STEM belum tersusun secara sistematik sehingga memungkinkan tiap sekolah berfokus pada topik berbeda. Ada kemungkinan bahwa beberapa siswa tidak cukup siap untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sangat mungkin juga bahwa guru yang mengajar siswa tidak memenuhi syarat untuk mengajar materi pelajaran. Oleh karena itu, langkah strategis adalah bagaimana pendekatan STEM diimplementasikan secara integratif. Tantangan selanjutnya yaitu STEM ini dianggap terlambat hanya diterapkan pendidikan baik perlu dimulai di sekolah. Saat ini, sebagian besar program STEM dimulai di sekolah menengah. Sayangnya, pada saat ini mungkin sudah terlambat bagi siswa yang seharusnya sudah mempelajari keterampilan dasar yang diperlukan di kepala dasar STEM di sekolah dasar cenderung menjadi kewalahan, frustasi serta yang selanjutnya yaitu forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Dipersilakan ajak tugas.
Jadi permasalahannya ini hanya tiga. Tantangannya ada tiga. Yang pertama itu perbedaan pendekatan atau cara dalam menerapkan pembelajaran STEM. Yang selanjutnya tantangannya adanya standar yang jelas. Akhir tantangannya itu STEM ini dianggap terlambat karena hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Baik, itulah penjelasan dari saya. Cukup ini. Cukup, Rayhana. Baik, Hana. Saya rasa saya sudah mengerti. Saya menggunakan learning yang akan digunakan oleh Mayang Ismaya. Padanya saya persilahkan. Start time. Baik. Hmm. Oke. Udah. Saya share screen dulu. Error. Dan share screen dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran STEAM menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran STEAM di ruang kelas bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi di sini pembelajaran STEAM itu bukan pembelajaran yang mudah ataupun yang cepat kita pelajari. Pada persiapan pembelajaran itu pun punya banyak perencanaan dan persiapan dari guru, karena pada pembelajaran STEAM mengaitkan berbagai disiplin ilmu dan proyek STEAM biasanya memerlukan waktu cukup lama untuk mengingat pembelajaran STEAM. Memasukkan begitu banyak komponen yang berbeda. Pembelajaran STEAM mungkin membutuhkan waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Karena kerumitannya, STEAM dapat menjadi upaya kerja kolaborasi antara guru bidang studi yang satu dengan guru bidang studi yang lainnya. Di sini pembelajaran STEAM berpusat proyek dapat dilakukan pada beberapa tahap. Yang pertama, memilih salah satu topik yang memungkinkan Anda menggabungkan seluruh 5 aspek STEAM. Yang kedua, ada menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, mendefinisikan tantangan atau apa tujuan pembelajaran akan dicapai peserta didik. Yang keempat, memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik. Yang kelima, menjelaskan tantangan kepada peserta didik atau gunakan video untuk melibatkan peserta didik. Yang keenam, ada menggunakan rencana desain teknik penyelesaian masalah. Yang ketujuh, membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe. Yang kedelapan, menguji prototipe yang dihasilkan. Yang kesembilan, meminta peserta didik mengkomunikasikan temuan mereka. Dan yang terakhir, mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe yang sesuai yang diharapkan. Pada unit STEAM mungkin bisa memberikan pengalaman yang mendalam bagi peserta didik untuk terlibat dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Proyek STEAM juga banyak menggunakan konsep sains atau masalah. Hal utama pada proyek STEAM, pada pembelajaran STEAM yang perlu diingat adalah memasukkan satu aktivitas dari setiap disiplin ilmu atau sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu unit kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Itu hasil materi yang dapat saya jelaskan. Mayang, problem atau project. Apa?
Yang Mayang jelaskan barusan itu project atau problem? Ada project, ada problem. Jadi Mayang sekalian langsung nyari dua. Itu tadi Dia tuh bukan kayak mana ya? Kalau nak dicari modelnya tuh dia tuh langsung ada project Projectnya juga kan? Iya. dari project tuh dari masalah tuh juga Udah iniin dijelaskan projectnya gitu. projectnya. Heeh. Jadi project sama problem tuh dijadiin satu. oh, Baik, terima kasih Maya. kasih Mayang sudah cukup dimengerti. Terima kasih Mayang. Oke. Selanjutnya pembelajaran basis project yang akan dijalankan secara kita. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran STEM berpusat pada proyek. Nah, betul sekali yang dijelaskan oleh Mayang tadi bahwa STEM ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan hingga berminggu-minggu, bertahun-tahun, ataupun berbulan-bulan. Nah, di sini pembelajaran STEM di kelas perlu dilaksanakan dengan cermat, berbasis proyek, dan berpusat pada peserta didik. Dan betul sekali yang dikatakan Mayang tadi, bahwa itu harus mencakup disiplin ilmu yang terdiri dari sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu unit atau proyek yang kohesif atau memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa seperti contohnya itu peserta didik menggunakan komputer untuk meneliti suatu topik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tugas tim karena tidak menggabungkan semua dari 5 disiplin ilmu di atas tadi. Lalu STEM ini memasukkan begitu banyak komponen-komponen yang berbeda. Pembelajaran STEM ini juga menjadi upaya kerja kolaborasi antara guru bidang studi yang satu dan guru bidang studi yang lainnya. Lalu di sini, pembelajaran STEM ini kan berpusat pada proyek yang didasarkan pada masalah dunia nyata. Jadi proyek-proyek ini mengharuskan peserta didik itu untuk meneliti, mengusulkan dan memilih solusi, lalu menguji dan mempresentasikan apa yang didapat oleh mereka tadi. Dan jika waktunya memungkinkan, mereka harus mendesain ulang proyek tersebut dan melakukan perbaikan atau sering kita sebut dengan evaluasi. Lalu proyek-proyek ini itu juga harus selaras dengan masalah atau kebutuhan lokal, regional, ataupun global. Lalu di sini pembelajaran tim berpusat proyek dapat dilakukan menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama di sini yaitu memilih salah satu topik yang memungkinkan kita menggabungkan seluruh 5 aspek STEM tadi. Lalu yang kedua ada menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata atau yang sering kita pelajari itu konkret. Lalu yang ketiga mendefinisikan tantangan. Jadi terdiri dari apa yang tujuan pelajaran itu akan capai. Lalu yang keempat ada memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik. Menjelaskan tantangan kepada peserta didik itu bisa menggunakan video untuk melibatkan peserta didik. Lalu menggunakan rencana desain, teknik penyelesaian masalah, membimbing, lalu menguji prototipe yang dihasilkan, dan mendidik peserta didik mengkomunikasikan temuan mereka, dan yang terakhir mendesain ulang prototipe yang dihasilkan sehingga memperoleh prototipe yang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu unit STEM ini memberikan pengalaman mendalam bagi peserta didik yang memungkinkan mereka untuk terlibat dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lalu adapun contoh strategi pembelajaran yang kita dapat untuk mengintegrasikan setiap komponen ke dalam proyek STEM ini tadi, seperti yang Maya jelaskan tadi, ada sains, yaitu terdiri dari pemilihan masalah ataupun eksperimen. Lalu yang kedua ada teknologi, di dalamnya terdiri dari meneliti, seperti menggunakan perpustakaan online, pencarian web, komunikasi seperti blogging, konferensi video, dan mengirim email. Lalu ada teknik, di sini terdiri dari membangun atau meningkatkan desain atau model, dan ada seni yang terdiri dari menulis, komunikasi, puisi, presentasi video, dan juga membuat model. Lalu yang terakhir ada matematika, yang terdiri dari mengumpulkan data, menganalisis hasil data, dan melakukan masalah geometri. Jadi hal utama yang perlu diingat ketika kita merancang proyek
STEAM ini tadi adalah memasukkan satu aktivitas dari setiap disiplin ilmu tadi ke dalam satu unit proyek kegiatan pembelajaran. Sekian materi yang saya dapatkan, apakah teman lain dapat dimengerti? Baik, Adila, terima kasih. Saya cukup mengerti. Terima kasih kembali. Jika semuanya sudah bisa kita tutup. Bisa, Hana. Apa ada kesimpulan dari materi yang kita dapat hari ini, guys? Pada dasarnya sih STEAM ini kita ketahui itu merupakan gabungan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Lalu menurut saya STEAM ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa itu untuk berpikir lebih luas tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Apa ada tambahan lain dari teman-teman? Saya rasa sudah cukup. Bagaimana, Ya, Hana? bahwa definisi itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif, di mana di dalamnya itu kan termuat sains IPA, teknologi, engineering itu teknik, dan matematika yang diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah. Tadi juga kita jelaskan bahwa tujuan STEM itu dapat mengasah tingkat literasi STEM pada literasi STEM maupun bagi pendidik. Tadi juga dijelaskan bahwa prinsipnya itu ada prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Pada problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah pada STEM ini, di mana ini merupakan model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar dan bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata. Dan pembelajaran STEAM yang berpusat pada proyek ini didasarkan pada masalah dunia nyata juga, dan proyek-proyek ini mengharuskan peserta didik untuk meneliti, mengusulkan, dan memilih solusi, dan membuat desain. Itu saja, dan kita juga tadi mengetahui tantangan-tantangan dalam pembelajaran STEM itu, yaitu ada perbedaan pendekatan dan cara menerapkan pembelajaran STEM itu. Kita tahu tantangannya itu juga ada karena kurangnya standar yang jelas, dan STEM ini dianggap terlambat karena hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Bagaimana teman-teman sekalian? Ada yang ingin menyimpulkan kembali? Saya rasa sudah cukup. Diskusi kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.